Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah Dinasti Umayyah. Masih bersama saya Purnamasari SPDI, guru dari SMP Negeri 2 Sosopan yang ada di Siunda. Dinasti Umayyah I yang bertempat di Damaskus. Sejarah Dinasti Umayyah I. Dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam yang kedua setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang didirikan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi yang memerintah selama kurang lebih 90 tahun, yaitu sejak dari 661 Masehi sampai dengan tahun 750 Masehi, yang mana pusat pemerintahannya ada di Damaskus dengan sistem pemerintahan monarki absolut, yaitu sistem kerajaan yang diwariskan secara turun-temurun. Silahkan dilihat gambar di samping adalah gambar pendiri dari dinasti Bani Umayyah. Selama kurang lebih 90 tahun memerintah, konon ada kurang lebih 14, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang memerintah di antara tahun 661 Masehi sampai dengan 681 Masehi, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah ibnu Yazid, Marwan ibnu Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid ibnu Abdul Malik, Sulaiman ibnu Abdul Malik, Umar ibnu Abdul Aziz, Yazid ibnu Abdul Malik, Hisham ibnu Abdul Malik, Walid ibnu Yazid, Yazid ibnu Walid, Ibrahim ibnu Malik, dan Marwan bin Muhammad. Wilayah kekuasaan meliputi antara Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan di Asia Tengah. Masa keemasan pemerintahan Daulah Bani Umayyah ada di tangan Khalifah yang pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid ibnu Abdul Malik, dan Umar ibnu Abdul Aziz. Tujuan yang dicapai pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan adalah melakukan perluasan wilayah sampai ke Tunisia, ke Khurasan, ke Sungai Oxus, ke Kabul, dan mulai melakukan serangan ke Bizantium Konstantinopel. Kemudian juga mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang dilengkapi dengan peralatannya di sepanjang jalan. Jabatan khusus seorang kadi pada masanya sudah berkembang menjadi profesi tersendiri, dan beliau juga menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan antara tahun 685 Masehi sampai dengan 705 Masehi, ekspansi wilayah tetap dilakukan, yaitu sampai ke Balkanabad, ke Bukhara, bahkan sampai ke daerah Punjab. Pada tahun 659 Masehi, beliau mengubah mata uang Bizantium dan Persia dan mencetak mata uang sendiri dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Beliau juga memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi pemerintahan Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, yaitu yang memerintah antara tahun 705 Masehi sampai dengan 715 Masehi, kemajuan-kemajuan yang dicapai yaitu pada tahun 711 Masehi melakukan ekspansi wilayah, dimulai dari Afrika Utara menuju ke arah barat daya, yaitu ke benua Eropa, ke Aljazair, dan ke Maroko. Yang selanjutnya ada seorang panglima tentara Islam pada masa itu yang bernama Tariq bin Ziyad, yang kemudian menyeberang ke Eropa dan singgah di sebuah tempat yang bernama Gibraltar atau Jabalut Tariq, dan mulai menguasai Spanyol, Cordoba, Seville, Elvira, dan Toledo. Pada masa beliau juga membangun panti-panti untuk orang-orang cacat
dan pekerjanya digaji oleh negara secara tetap. Kemudian beliau juga membangun jalan raya yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Beliau juga mulai membangun pabrik, gedung pemerintahan, dan juga masjid-masjid yang megah. Pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz yang memerintah antara tahun 717 Masehi sampai dengan 720 Masehi, ekspansi wilayah telah dilakukan sampai ke wilayah Prancis melalui pegunungan Pirenia di Bordeaux sampai ke Poitiers dan mulai menguasai pulau-pulau kecil yang ada di Laut Tengah atau Mediterania. Dia juga melakukan reformasi signifikan terhadap pemerintahan pusat Umayyah, menjadikannya jauh lebih efisien dan egaliter. Selanjutnya, beliau melakukan pengumpulan hadis resmi pertama dan memberikan pendidikan universal kepada masyarakat. Memerintahkan penarikan pasukan muslim di berbagai daerah seperti di Konstantinopel, Asia Tengah, dan Septimania. Untuk peninggalan-peninggalan sejarah bisa dilihat di layar ya. Ada Masjid Agung Umayyah yang berdiri kokoh sampai saat ini. Kubah Sakrah yang ada di Kompleks Masjidil Al-Aqsa di kota Yerusalem yang dibangun pada tahun 691 Masehi. Ada juga Istana Kirbat Al-Mafjar. Ada juga peninggalan sejarah yaitu Istana Qusair Al-Amra, dan ada juga Istana Qusair Al-Hayr Al-Ghoribi. Kemunduran dan keruntuhan kekhalifahan Bani Umayyah. Setelah berdirinya tentu ada masa keemasan dan ada juga masa kemundurannya. Kemundurannya dipengaruhi oleh kepentingan politis yang menyebabkan ketentraman dan kedamaian masyarakat menjadi kacau balau. Kemudian menguatnya gerakan oposisi dan yang dimana disebabkan oleh khalifah-khalifah setelah Abdul Malik bin Marwan bukanlah khalifah yang baik, notabene bermoral buruk dan suka akan kemewahan. Yang selanjutnya adalah serangan dari Bani Hashim atau Bani Abbasiyah. Demikian penjelasan saya mengenai materi Bani Umayyah 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.